Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rosa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, guys? Semoga kita semua selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam materi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, lebih baiknya kita perkenalan dulu ya, guys. Perkenalkan, nama saya Rosa Kamelia Ajizah, bisa dipanggil Rosa, NIM T 2019 3163. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Setelah kita perkenalan, kemudian kita akan masuk ke materi. Pembahasan kita kali ini akan membahas makalah yang berjudul Hakikat Kurikulum. Dalam hakikat kurikulum itu ada beberapa pembahasan seperti hakikat, asas, prinsip, ciri, isi, dan orientasi kurikulum. Kita akan mengupas satu-satu materi tadi ya. Jangan lupa tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, hakikat kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu career, yang berarti lapangan perlombaan lari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancangkan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahkan, menurut Harold B. Alberti, 1965, memandang bahwa semua kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah. Kegiatan kurikulum tidak hanya sebatas kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan saja, melainkan dilakukan di luar ruangan. Ada beberapa para ahli yang mendukung pendapat tersebut, seperti Seiler, Alexander, Lewis pada tahun 1974. Mereka beranggapan bahwa kurikulum sebagai upaya yang dilakukan sekolah dalam proses belajar mengajar untuk mempengaruhi peserta didik supaya mau untuk mengikuti belajar, baik itu dilaksanakan di dalam ruangan maupun di ruangan terbuka. Menurut Hamid Hasan 1988, kurikulum bukanlah satu kata yang memiliki makna tunggal, akan tetapi kurikulum begitu banyak memiliki pengertian menurut bagaimana cara orang tersebut mengambil sudut pandang mereka. Kurikulum sebagai program pendidikan berfungsi sebagai pedoman umum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Saat ini, kurikulum memiliki 4 dimensi yang berbeda, akan tetapi antara satu dimensi dengan dimensi lainnya itu memiliki keterkaitan. Keempat dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai wujud implementasi. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Maksudnya, dari yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Awal kita membuat kurikulum itu sebaiknya kita menciptakan suatu ide. Suatu ide atau gagasan pokok. Yang kedua, menuangkan ide tersebut ke dalam suatu kertas atau menuangkan ide tersebut atau rencana-rencana yang telah kita buat ke dalam lembar kertas atau secara tertulis. Yang ketiga, implementasi dari ide yang telah kita buat dan telah kita tuangkan ke dalam kertas atau telah kita rancang secara tertulis. Dan yang keempat, melihat suatu hasil dari implementasi yang telah kita laksanakan. Dengan adanya beberapa pengertian kurikulum,
kurikulum sebagai alat pendidikan dikelompokkan menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai pengembang proses kognitif, yaitu bisa diartikan untuk perkembangan pola berpikir anak. Yang kedua, aktualisasi diri anak. Yang dimaksudkan di sini untuk membentuk karakter, potensi, minat, dan bakat anak. Yang ketiga, rekonstruksi sosial. Ini berarti untuk membekali diri seorang anak supaya mereka mampu atau bisa menerima dan menyesuaikan diri mereka di lingkungan masyarakat. Yang keempat, akademik. Sebagai alat belajar anak atau siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar yang telah diprogramkan oleh kurikulum sekolah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai asas kurikulum. Asas kurikulum terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, asas fisiologis. Setiap individu memiliki pandangan tertentu mengenai pendidikan. Yang kedua, asas sosiologis. Asas sosiologis sangat penting dalam mengembangkan kurikulum karena mencerminkan keinginan, cita-cita, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, asas psikologis. Kontribusi psikologis terhadap studi kurikulum memiliki dua bentuk. Yang pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan kurikulum. Yang kedua, berisikan berbagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Yang keempat, yaitu asas organisatoris. Dalam asas ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan bahan pelajaran. Yang kedua, sasaran bahan pelajaran. Dan yang ketiga, pengorganisasian bahan pelajaran. Dan asas yang terakhir adalah asas yuridis. Setiap pendidikan formal sudah dipastikan akan dikelola dengan badan hukum sesuai dengan landasan yuridis yang sudah ditetapkan. Pembahasan yang ketiga mengenai prinsip kurikulum. Terdapat 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara lain komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu prinsip adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Maka kontinuitas di sini adalah adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Efektivitas di sini merupakan sejauh mana rencana pembelajaran dicapai atau pembelajaran diimplementasikan dalam kehidupan di sekolah. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai ciri-ciri kurikulum. Dalam kurikulum 2013, strukturnya menjelaskan tentang gambaran konseptualisasi konten kurikulum berbentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum. Sedangkan dalam KTSP, struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh
oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut, pengertian kurikulum dalam kurikulum 2013 dan KTSP tidak jauh beda. Perbedaannya, pengertian kurikulum tidak menyebutkan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Akan tetapi, dalam kurikulum 2013 nanti akan terdapat kompetensi inti. Pembahasan selanjutnya mengenai isi kurikulum. Isi kurikulum harus disusun dengan rapi sehingga dapat menjadi penunjang tercapainya tujuan kurikulum yang sudah direncanakan. Menurut Seiler dan Alexander, mengemukakan bahwa isi kurikulum meliputi fakta-fakta, observasi data, persepsi, penginderaan, pemecahan masalah yang berasal dari pikiran manusia dan pengalamannya yang diatur dan diorganisasikan dalam bentuk gagasan, konsep, generalisasi, prinsip-prinsip, dan pemecahan masalah. Sementara itu, Hyman mendefinisikan isi kurikulum ke dalam dua elemen. Yang pertama, penilaian, yang kedua, pengetahuan. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai orientasi kurikulum. Orientasi pengembangan kurikulum merupakan sebuah arahan atau pendekatan yang memiliki penekanan tertentu pada suatu hal dalam mengembangkan kurikulum, baik bagi para pengembang kurikulum maupun bagi para pelaksana kurikulum. Secara garis besar, orientasi kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran merupakan bentuk yang paling sering digunakan. Dalam kurikulum terdiri dari beberapa mata pelajaran dan masing-masing mata pelajaran dapat diajarkan secara terpisah sehingga tidak membuat peserta didik bosan dengan banyaknya mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum yang mengutamakan peranan peserta didik. Pertama, struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Kedua, karena struktur kurikulum didasari oleh minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum tidak dapat disusun dari sebelumnya. Yang ketiga, desain kurikulum tersebut menekankan prosedur pemecahan masalah. Yang ketiga, kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Penyusunan kurikulum berdasarkan tujuan dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan dicantumkan terlebih dahulu. Masing-masing tujuan yang ada di bawahnya terkait dengan tujuan yang ada di atasnya. Yang keempat, kurikulum orientasi pada masalah. Konsep pendidikan ini berangkat dari asumsi bahwa manusia tidak pernah hidup sendiri. Ciri dari model ini adalah menggunakan pengalaman dan situasi-situasi dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan, sehingga peserta didik bisa mengerti masalahnya sendiri. Kurikulum yang berorientasi pada rekonstruksi sosial. Kurikulum ini menekankan pada problem-problem yang dihadapi oleh peserta didik dalam masyarakat. Kurikulum ini merupakan model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problema yang dihadapinya. Kelemahan kurikulum ini adalah sukar diterapkan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, sehingga membuat siswa antara satu dengan siswa lainnya sulit menemukan solusi masalahnya yang ada di masyarakat. Kurikulum yang berorientasi pada situasi hidup. Life is situation, seperti menekankan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Tiap pengalamannya, peserta didik sangat erat hubungannya dengan bidang-bidang kehidupan yang merumuskan dengan baik akan merangkumkan pengalaman-pengalaman sosial peserta didik.